Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anjarwati dari kelas MHU 5B dengan mata kuliah Hitobah. Di sini saya akan mengambil tema tentang penyakit hati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Judi selaku dosen mata kuliah Hitobah. Yang kedua, yang terhormat teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melakukan kuliah online dengan daring seperti ini. Langsung saja. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah di dalam hati. Nabi SAW menuju ke dadanya 3 kali dan mengatakan, Hunaha al-taqwa, hunaha al-taqwa, yang berarti makna takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik, sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Saudaraku seiman rahimatumullah, oleh karena itu, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan meneladani Rasulullah SAW. Kita obati hati kita memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Itu di mana penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Di antara penyakit hati, salah satunya adalah riya. Riya yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Ad-dina lahu mukhlishina allaha liya'budu illal amruh, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimatumullah, mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasirakahu tarqatuhu khairi ma'i fihi asroka amalan amilan mayyas arikani suroka iyadhana. Maknanya, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Barang siapa melakukan satu hal amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal terhadap dari kita. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disebut riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali.
Bahkan jika dia berdosa karena ria, oleh karenanya mari kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita diri sendiri. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringi dengan sholat sunnah rawatib, tapi jika kita selalu sholat berjamaah di masjid, mengiringinya dengan sholawat sunnah rawatib, kita tanyai diri kita, kenapa kita melakukan itu? Kenapa? Ya, jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita. Kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri sendiri, kenapa kita melakukan itu? Apakah kita menginginkan pujian dari hambanya? Apakah kita ingin agar dihormati oleh orang lain? Apakah kita lebih suka daripada disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat atau mudralat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar dipuji oleh sesama hambanya. Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rizki, tidak menunda ajal, dan tidak memanfaatkan bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati dari penyakitnya. Jika jadinya ridha Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Hal itu sungguh kebaikan seluruh adanya pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang penyakit hati tersebut. Ketika majelis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majelis, maka Natil, seorang penduduk Syam, berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Lalu Abu Hurairah berkata, "Ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka dia pun mengingat. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku berperan di jalanmu sehingga aku mati syahid." Maka aku dikatakan kepadanya, "Engkau telah berdusta, engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan." Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita memperindah akhlak, maka lakukan itu karena Allah. Jika kita niati karena Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah hidup kita, sia-sialah umur kita. Alangkah ruginya waktu yang kita sisakan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.